Ibadah, dan di dalam ibadah ada kami bersorak-sorak, kami menyembah, kami memuji Tuhan, kami agungkan Engkau Raja yang luar biasa, yang tidak pernah terkalahkan oleh keadaan, oleh apapun. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa hari-hari terakhir ini membuat kami melihat dengan mata kami, mendengar dengan telinga kami, bahwa semuanya ini terjadi karena untuk menggenapi semua nubuatan Tuhan yang sudah tergenapi ini. Bapak terima kasih, dan biarlah fokus kami Tuhan hanya kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, karena kalau kami fokus, kami bisa beralih daripada itu. Dengan mudah kami disesatkan oleh keinginan dunia, oleh gaya tarik keindahan dunia ini, sehingga kami bisa berpaling Tuhan daripada Engkau dan tinggalkan Engkau. Namun Engkau berkata, jikalau kamu meninggalkan aku pun akan meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Namun kalau kita belum setia, Dia tetap setia, karena Dia Allah yang tidak pernah tidak setia. Bapak terima kasih Tuhan, kami telah memberkati Engkau oleh pujian dan penyembahan kami, dan tiba saatnya kami mau duduk diam untuk Engkau memberkati kami lewat firman kebenaran. Kami tahu Tuhan bahwa langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataan firman-Mu akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Kami membutuhkan firman itu untuk membenahi hidup kami, untuk membetul hidup kami, untuk membawa kami kepada apa yang Kau kehendaki. Hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu sempurna, dengan tidak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan yang sangat-sangat singkat ini. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu, dan biarlah taruh perkataan-perkataan Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru Bapak berikan lagi Pak, untuk Hamba sampaikan bagi kami semua. Kami sadar kami semua membutuhkan Tuhan pengajaran yang murni hari-hari terakhir ini, karena kami tahu bahwa di saat kedatangan-Mu, nabi-nabi palsu, para guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu pun akan bermunculan, dan mereka mengajarkan hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, dan sedapat mungkin mereka dapat menyesatkan orang-orang pilihan Allah juga. Itu sebabnya Bapak di surga, sekali lagi kami membutuhkan Tuhan. Roh Kudus, ampukan kami
sehingga kami mampu Tuhan mengerti firman Tuhan, dan kami berani untuk melakukan itu di sepanjang Engkau berikan kami kesempatan hidup, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di hidup kami. Kami tidak izinkan iblis setan untuk mengalihkan fokus kami. Kami punya kuasa dan kami katakan dalam nama Yesus, iblis setan yang coba mengalihkan fokus kami itu tidak akan terjadi. Tapi biarlah kami semua Tuhan mau fokus untuk dengarkan firman Allah, dan kami melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Iya, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Haleluya. Saudara, dengar kabar-kabar kiri kanan di luar sana, jangan membuat saudara jadi kecut dan saudara tidak bersemangat dalam Tuhan. Harus bersemangat. Amin. Bilang kiri kanan, tetap bersemangat. Biar goncangan sementara kita lihat di mana-mana, tapi kita tahu, saudara, pasti Tuhan satu-satunya pembela yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Dan saudara, tema khotbah di pagi ini, tekun kerjakan keselamatan. Bila kiri kanan, tekun kerjakan keselamatan. Jadi keselamatan saudara harus saudara tekun, karena saya percaya saudara pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Haleluya. Memang keselamatan itu sudah diterima pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bahkan kita telah dimeteraikan untuk menjadi anak Allah. Amin. Menjadi anak Allah. Nah, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12, dia katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Jadi saudara tidak bisa percaya di dalam nama siapapun, hanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kadang kita berpikir bahwa kita sudah percaya dalam nama Yesus dan kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi pelaksanaan kadang-kadang bisa salah. Ayat yang ayat firman Tuhan yang lain, saudara, Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, dia katakan demikian, saudara. Matius 3 ayat yang ke-16, dia katakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat yang ke-17, lalu terdengarlah suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku apa? Berkenan. Jadi ini Yesus, dia sebagai anak Allah yang sebenarnya dia tidak ada dosa, saudara. Karena Juru Selamat itu kriterianya dia harus manusia. Yang kedua, dia harus tidak berbuat dosa. Yang ketiga, dia harus punya kebenaran. Dan itu kriteria itu ada bagi satu-satunya Yesus saja, saudara. Dan dia sebagai Juru Selamat yang luar biasa, saudara. Dan mungkin ada pertanyaan, Bapak Gembala, bukankah Tuhan Yesus sudah mengerjakan keselamatan kepada kita? Lalu mengapa Bapak Gembala punya tema khotbah pagi ini, kerjakanlah apa? Tekun, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Kenapa tekun, saudara, mengerjakan keselamatan? Sebab begini jawabannya, saudara. Karena waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita dimeteraikan menjadi anak Allah, ada sampai di surga, kan masih ada di bumi. Halo? Di bumi kan? Itu sebabnya kalau masih ada di bumi, saudara, makanya Rasul Paulus dia bukan orang gila, tapi dia tahu di bumi ini masih ada kekuatan bumi yang bisa menarik orang itu, bisa mempengaruhi orang itu untuk dia bisa berbalik. Makanya dia bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, nggak bisa main-main, saudara. Kalau saudara main-main, kita lihat Rasul Paulus dengan tegas menyampaikan firman Allah kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang kedua
ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Ambilkan itu dan kita akan baca bersama-sama. Saya minta dengan kasih Tuhan, Bapak Ibu, Nona dan Nyom yang masih bisa berdiri. Tapi kalau yang malas berdiri, saudara, dan saya bilang bagi saudara, Tuhan tahu saudara punya hati, saudara punya niat, dan saya tidak perlu untuk ingatkan saudara lagi, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di mata Tuhan. Saudara, kita baca sama-sama. Ayat perempuan baca ayat ya, laki-laki baca ayat yang ke-12, lalu setelah itu perempuan baca ayat yang ke-13, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Bukanlah sesuatu dengan tidak bersumber dan bermanfaat. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sama-sama. Sambil berpegang pada firman kehidupan, Agar aku dapat berharap pada hari Kristus, aku tidak percuma berkorban, tidak percuma bersusah. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, dan saya pastikan bahwa saudara sudah duduk diam. Saudara tidak buka HP saudara untuk ada lihat jawab Facebook dan atau WA temanmu yang sementara WA saudara. Saya minta dalam nama Yesus, Roh Kudus, biarlah berikan saudara betul-betul memiliki ketenangan yang sungguh-sungguh dalam hidup ini, untuk saudara fokus kepada firman Tuhan. Jangan sampai saudara punya cara sikap hidup, saudara tidak menghargai Tuhan, dan itu Tuhan tahu. Saudara, bagaimana caranya kita tekun mengerjakan keselamatan kita? Bagaimana saudara? Ada dua poin yang penting sekali yang perlu kita ketahui. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, yang pertama, milikilah hidup yang bersemangat atau bergairah untuk tekun kerjakan keselamatan yang sudah kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama, saudara. Jadi keselamatan itu kita terima cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Betul, terima cuma-cuma, karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan. Tidak bisa, saudara. Dengan tidak merasa bodoh, dengan tidak merasa malas-malasan, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah, saudara. Kita tidak bisa berbantah-bantah, saudara, karena kita terima dengan cuma-cuma. Makanya kita juga tidak bisa berbantah-bantah dalam hidup ini, dan kita tidak bisa masa bodoh, kita tidak bisa malas-malasan, kita tidak bisa bersungut-sungut atau berbantah-bantah dalam hidup ini, saudara. Nah, kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 ini, dia katakan, saudara, ayat yang 14, lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Sefannya pasal 2 ayat 1, dia katakan, saudara, bersemangatlah dan bertekunlah dan terkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Efesus pasal yang ke-2 ayat 8 dan ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah orang yang memegahkan diri. Jadi sekali lagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan Tuhan telah kerjakan bagi kita sempurna. Dan dia kerjakan itu sempurna dengan dia taat sampai mati. Sebenarnya yang harus kita terima itu, yang harus Yesus terima itu layak saya dan saudara terima, layak Yonas terima, layak Bapak Ibu yang sementara dulu Nona dan Nyong layak menerima. Tapi karena kasih Tuhan, karena kasih Tuhanlah
Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk dia tanggung setiap dosa dan pelanggaran. Sampai dia mati di kayu salib. Dia taat. Dan sampai pada akhirnya waktu putus nafas, dia katakan kepada iblis yang selama ini menawan dia, yang selama ini mendakwa dia, dia katakan bahwa sudah selesai. Selesai dari apa? Dari hutang yang sebenarnya saya dan saudara harus bayar. Jadi kalau saya dan saudara telah dibebas dari hutang dosa, saudara, jangan saudara gunakan waktu untuk saudara hidup tapi dalam dosa, jadi hamba dosa. Ini sudah saatnya kita jadi hamba kebenaran. Amin. Kita jadi hamba kebenaran, hamba yang betul-betul dipimpin oleh Roh Allah. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, saya percaya saudara harus jaga integritas saudara, bahwa saudara anak Allah. Jangan sampai di mana-mana saudara tuh yang kekasih orang bilang bertobat mau begini, mulu masih memaki, masih ada dendam, ada iri hati, cemburu, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari hidup saudara. Saudara masih muda untuk berbohong. Hai anak-anak remaja, anak serius. Saudara, saya bilang untuk anak-anak di rumah, kalau di tempat ini Anda tidak bisa bertobat, keluar sini, karena tempat ini harus dididik orang untuk bertobat. Tidak bisa main-main, saudara. Di depan saya katakan berapa jam harus kembali, ini jam sekian, pulang harus jam sekian. Karena bisa sampai 2 jam sampai di rumah. Ini kan jangan main-main, jangan anggap ini biasa. Ini perbuatan dosa, dan Tuhan datang dengan cara yang tidak akan selamat, atau dengan cara yang saudara mati tidak akan selamat. Walaupun saudara sudah bertobat sekalipun, walaupun saudara bapak itu pendeta atau gembala sekalipun, tapi dengan gembala kalau umpama tidak bisa menegur anak-anak dalam kesalahan mereka, biarkan mereka. Siapa? Nabi Eli kan begitu. Anak-anak berbuat dosa, tapi dia tidak tegur. Anak-anak mati karena dosa. Nabi Eli pun apa? Mati, saudara. Saya tidak mau demikian. Itu sebabnya saya bilang kepada mereka, kalau kamu tidak mau bertobat, jangan tinggal di rumah. Karena tempat ini dididik orang untuk bertobat. Bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita tidak bisa main-main, saudara. Dan pelayan-pelayan Tuhan harus hidup betul-betul bicara ya di atas ya, bersemangat, saudara. Tidak bisa tidak bersemangat. Bergairah. Bergairah untuk apa? Melakukan hal yang baik. Bergairah untuk apa? Kalau bilang mari ke rumah Tuhan, kan kita bilang mari ke rumah Tuhan, itu merupakan kesukaan. Mari kita melayani, itu merupakan kesukaan. Tapi kalau mari kita melayani, berbantah-bantah, saudara, orang yang berbantah-bantah, saudara, dia akan dihalalkan, saudara. Kalau dalam Sefanya pasal yang kedua itu ayat yang kedua, coba tolong baca. Kau seperti segala yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Jadilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Terus, baca terus. Yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, jadi kalau perintah untuk saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Jangan cari Tuhan saudara punya alasan, oh saya nggak ada waktu. Bukankah Alkitab bilang apa? Carilah dahulu apa? Kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua yang ditambahkan, yang dicari oleh bangsa-bangsa itu akan diberikan bagi kita. Saudara, dan ini keputusan untuk saudara mau bertobat, saudara mau cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, atau mau cari dahulu kekayaan dan kehormatan dan kekayaan dunia ini, itu keputusan ada di siapa? Saudara. Saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan, itu dari keputusan saudara. Saudara mau hidup bertobat, itu dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan selalu kasih 2 pilihan, dan Tuhan itu bukan Tuhan yang yang tidak memberikan kebebasan bagi kami. Dia berikan kebebasan bagi kita manusia. Nah kadang-kadang saudara, kita sudah punya sepakat untuk tidak lagi mau berbuat dosa, tidak lagi mau menganggap remeh firman Tuhan, tidak lagi mau berdalih dalam setiap pelayanan Tuhan. Tetapi kadang-kadang daging juga berjuang di dalam kita, sehingga padanya
Aduh, sumber buat dosa lah. Nah, kalau sumber buat dosa rasa lalu berbuat dosa, kalau rasa tenang dalam dosa, saudara, ini luar biasa. Saudara, kodok itu dia bisa di dua alam. Kodok, saudara bisa tahu kodok. Siapa yang boleh tahu kodok? Coba angkat tangan. Berarti tinggal salah tempat itu, saudara. Kodok itu, saudara, dia bisa di dua alam. Dia bisa di kering, hidup di kering, dia bisa hidup juga di basah. Haleluya. Jadi dia bisa hidup dalam kebenaran, tapi dia juga bisa hidup dalam dosa, saudara. Dan kodok ini, saudara, kalau saudara pikir mau bunuh dia, saudara buang dalam air, saudara. Waktu buang dalam air malah dia menyelam dan dia menikmati air. Itu sebabnya, saudara, tidak tahu bahwa bagaimana cara untuk kodok ini dia bisa sadar, saudara. Itu tacu yang sementara diisi air, dan waktu itu ada api di bawah. Waktu api di bawah kasih menyala, kan belum terasa panas air itu, betul? Tapi terus dia menikmati. Dia berenang kiri kanan, api makin panas, air makin panas, merubah air itu menjadi air makin panas. Dan makin panas dia juga menikmati, masih menikmati. Tapi pada saat tertentu, di derajat yang tertentu, saya percaya dia jadi kodok apa? Kodok rebus. Kodok apa, sudah? Kodok apa lagi? Kodok rebus atau kodok apa? Kodok sup, sudah. Apalagi kalau mau yang bikin sup, wow, luar biasa. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi saudara, saya percaya bebek itu juga dia senang sekali di mana? Dalam air. Ya, waktu dia jatuh dalam air pasti dia menikmati air. Tetapi kalau ayam dia jatuh dalam air, dia tetap tenang atau enggak? Dia tidak tenang, dia berusaha untuk terbang, harus keluar karena dia pun tempat itu di darat, tempat kering. Jadi sekali lagi, saudara, kalau saudara sudah berbuat dosa, jangan saudara rasa tenang dalam dosa. Tadi pagi, saudara, Pendeta Rahel sampaikan bahwa saudara, waktu Daud dia berbuat dosa dan dia berusaha untuk mensembunyikan dosa itu, dia menjadi gelisah, dia menjadi tidak tenang dalam hidupnya. Dan sampai pada dia bilang, Tuhan menekan dia sampai tulang-tulang sum-sum itu terasa tidak berdaya. Dan tidak ada jalan lain, saudara. Kalau saudara berbuat dosa, saudara berani untuk mengaku dosa. Karena Alkitab katakan, saudaraku yang dikasih, barang siapa mengaku dosanya, Allah itu setia dan adil untuk mengampuni saudara. Dari segala pelanggaran saudara, dari segala kesalahan saudara, dari segala kejahatan saudara. Saudaraku yang kekasih, Tuhan sanggup untuk memulihkan engkau menjadi orang yang benar jika engkau mengaku dosa. Dan setelah mengaku dosa, harus tinggalkan dosa itu. Berani tinggalkan dosa, saudara. Dan saya percaya, saudara, kalau pernah cakapan Tuhan, saya mengaku bahwa selama ini saya berbuat salah. Dan saya mau ambil Roh Kudus karena kasih gelisah saya mau ambil keputusan untuk tinggalkan dosa ini. Walaupun tinggalkan dosa ini tidak mudah, itu ancaman datang bagi saudara. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena dia tidak mau supaya engkau binasa. Dia pasti dengan caramu datang memberikan engkau kekuatan untuk menghadapi ancaman bagi saudara. Dan pasti dia membela saudara. Dan saudara pasti terluput. Nah, setelah saudara terluput, saudaraku yang kekasih, dari semua dosa yang kau lakukan, saudara, mulai berjanji di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, sisa hidup ini aku mau pakai untuk melayani Tuhan. Aku mau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Aku mau pakai untuk mengubah orang lain yang hidup tadinya seperti dengan saya. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang kepada Simon Petrus, aku melihat iblis sementara menampi engkau, tetapi aku telah berdoa kepada engkau. Dan jika engkau insaf, sadarilah saudara. Saya mengucap syukur bahwa ada banyak orang yang melakukan, termasuk saya, berbuat dosa. Tapi saya insaf bahwa dosa itu membuat kita tidak akan tenang, membuat kita akan masuk dalam kengerian, masuk dalam kebinasaan yang kekal, neraka, saudara. Itu dosa, saudara. Karena upah dosa adalah maut. Maut ini bukan cuma maut, mati, tapi berbicara tentang masuk neraka. Di balik kematian ini ada dua kekekalan di sana. Kekal di mana? Surga dan di neraka. Siapa yang suka kekal di neraka? Angkat tangan. Yang ada pasti kan?
Semua mau kekal di surga. Harus bertobat dari cara hidup yang tidak berkenan itu. Amin. Mau bertobat? Iya. Saya percaya kita semua mau bertobat. Jadi mulai dari sekarang kita belajar untuk kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, saudara, haleluya, percuma saya Yesus mati bagi saya dan saudara. Tidak ada gunanya sama sekali. Haleluya. Jadi sekali lagi saya minta dalam kasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh untuk hidup dalam pertobatan. Kita tidak bisa main-main lagi, saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua, berusaha untuk hidup kita kudus dan tak bercacat atau ternoda apapun, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus berusaha untuk hidup kudus. Coba bilang kiri kanan, saya mau hidup kudus. Tapi manusia kadang-kadang bilang, Pak Pendeta, masih manusia, masih tinggal dalam tubuh ini, masih kita berbuat dosa, saudara. Itu cuma dalil saja supaya saudara tidak aminkan bahwa Tuhan itu adalah figur yang kudus dan dia mau juga saudara punya kehidupan itu juga kudus. Karena di surga sana, saudara, itu bukan tempat rongsokan Tuhan, bukan tempat orang-orang sembarangan selalu masuk di surga. Dalam masuk di surga itu Yesus yang berjuang. Karena banyak orang yang berjuang saja, saya masuk, apalagi saya berjuang. Jadi yang saudara berpikir saudara sudah jadi orang Kristen, saudara sudah dibaptis, bahkan saudara dibaptis itu potong dengan Alkitab. Tapi saudara baptis tanpa ada pertobatan. Terbanyak orang baptis tanpa pertobatan, banyak orang baptis tanpa pengertian tentang apa itu, apa sebabnya harus baptis. Saudara, tanpa pengertian bagaimana mereka harus bertobat dan cara hidup mereka yang tidak berkenan, saudara. Itu harus berubah, saudara. Jadi waktu saya berjalan ke arah ini apa? Utara, saya berjalan setelah saya dengar firman Tuhan, saya berbalik. Menghadap apa? Arah apa? Menghadap ke arah mana? Arah utara untuk kita berjalan. Jangan saudara setelah berjalan ada arah selatan tiba-tiba berbalik. Saudara berbalik kembali ke arah selatan. Itu saya bertobat, saudara. Saya bertobat. Saudara bikin pusing saja, saudara. Kalau saudara putar-putar itu saudara pusing sendiri. Harus bertobat sungguh-sungguh, saudara. Berusaha untuk hidup kita kudus dan tak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat ini, saudara. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Dia katakan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang apa? Bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu apa bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit, bintang-bintang di bumi, saudara. Karena saudara masih ada di bumi. Jadi saudara harus jadi orang yang percaya di antara, saudara. Antara begini. Contoh macam Ibu Tres, Bapak Manulang dan juga Bapak Bat, saudara. Bapak Bat. Dua orang ini adalah perselisihan. Ibu Tres dengan Bapak Bat. Abang yang ada di tengah, abang harus menjadi apa? Bintang untuk bisa menerangi, karena mereka dua hidup dalam kegelapan itu ya. Bisa saudara paham saya punya ini penjelasan ini, saudara. Jadi kita itu percaya di antara. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ayat yang tadi kita baca ayat yang ke-15 dari Efesus, Filipi pasal 2 ayat yang ke-15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di bumi, saudara. Jadi kita harus bercahaya, saudara. Di antara bintang jadi banyak, saudara. Saya percaya saudara teman kiri kanan itu yang ada kelilingi saudara. Mereka hidup dalam caci maki, mereka hidup dalam pesta pora, mereka hidup dalam kebohongan, penipuan, mereka hidup dalam segala macam hal yang tidak berkenan di hadapan engkau.
lalu jangan engkau masuk di situ, lalu engkau berbaur lagi dengan mereka. Tapi engkau harus jaga dirimu. Amin. Harus engkau tahu diri bahwa engkau adalah bintang-bintang yang Tuhan percayakan di tengah-tengah mereka. Dan kalau mereka mulai caci maki, sudah tegur mereka. Tapi tegur dengan kasih. Amin. Marahi mereka, marahi dengan kasih. Jangan saudara marah dengan anjing babi ini. Sudah jadi sembolnya saudara. Harus saudara sabar terhadap orang-orang yang keras kepala. Kalau kita bilang begitu, harus sabar terhadap mereka. Dengan kesabaran kita, orang yang keras kepala bisa berubah, dia punya kepala keras itu menjadi kepala yang ya, ubun-ubun jadi lembut. Tapi kalau ubun-ubun saya bisa lombo lagi saudara, saya bisa lombo lagi pakai martirus saja saudara. Martirus udah bicara saya bisa lagi pakai martirus, fokus pasti darah keluar. Ubun-ubun pasti bisa. Tapi itu masih bapak polisi tangkap keterangan saudara. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Saya bacakan saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Allah. Berarti kekudusan ini perlu atau enggak? Perlu atau enggak saudara? Yesus bilang di dalam ayat yang ke Ibrani 12 ayat yang ke-14 saudara, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan apa? Kejarlah kekudusan. Kekudusan itu harus dikejar saudara. Dia tidak datang sendiri. Tidak bisa paham? Kekudusan ini tidak datang sendiri. Kesabaran tidak bisa datang sendiri. Ada proses. Saudara, kadang-kadang setelah saya memanah, saya tunduk kepala Roh Kudus bicara, kuasai diri Yonas. Amarahmu tidak akan membawa kebenaran. Lewat tenang. Lalu saya kuasai diri bisa tertawa. Lalu masih ada dengan baik. Haleluya. Karena memang saya dari awal saudara, saya orang karena tidak ini, jadi kalau orang bikin sampai emosi naik gitu, saudara, saya bisa, kalau saya pukul orang saya jadi sakit saudara. Saya tidak tahu dulu begitu. Kalau orang sudah baik emosi, sudah nambah pukul, sudah fitnah segala sesuatu, lah saya tidak pernah, saya tidak pukul. Itu saya sakit sendiri. Saya sakit sendiri saudara. Mesti saya balas. Tapi puji Tuhan, hari berganti hari Tuhan betul-betul, haleluya, bisa dengan luar biasa. Saya bisa mulai belajar untuk sabar saudara. Dan itu terus sabar sampai Tuhan datang. Haleluya. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15 dan ayat 16. Tolong bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab pada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Ini firman Allah. Saudara percaya ini firman Allah. Dan firman Allah katakan begini, saudara bisa tahu enggak? Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang terlalu ekstrim saudara. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam demikian. Dia panjang sabar, dia murah. Dan dia kalau kasih sesuatu untuk anak-anaknya tidak mungkin memberatkan mereka, menyusahkan mereka. Ya, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi kudus dalam seluruh hidup. Manusia terdiri dari 3 unsur yang besar dalam hidup ini: roh, jiwa, dan tubuh. Ini harus semua sempurna saudara. Jangan sampai saudara punya roh yang sempurna, lalu jiwa dan tubuh tidak sempurna. Harus sempurna semua saudara. Bukankah kamu manusia Allah, manusia roh? Hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna dengan tidak bercacat celah. Betul? Menjalankan kedatangan Tuhan pada kalian kedua. 1 Timotius 5 ayat yang ke-23. Kalau saya salah, coba tolong bacakan.
1 Timotius 3 1 Timotius 5 ayat yang ke 23. Bisa tampilkan untuk atau yang saudara pertama. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Maaf, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, yakini saudara percaya sungguh bahwa roh, jiwa, dan tubuh saudara telah sempurna. Siapa yang mengerjakan kesempurnaan ini? Saudara sendiri. Keputusan saudara sendiri. Siapa di sini waktu Tuhan Yesus datang masa kesukaran besar, dia tetap mau tinggal di dunia ini? Karena punya harta banyak. Siapa yang mau? Coba angkat tangan dengan saya. Gak ada yang mau, Berarti siapa yang mau diangkat oleh Tuhan pada saat bunyi nafiri Allah berbunyi, mau diangkat oleh Tuhan? Semua mau lah, bagaimana? Aduh, luar biasa. Kalau tegang enggak apa saudara? Siapa di sini yang nanti dia tidak akan bisa melewati masa kesukaran besar, tapi dia akan diangkat dan ketemu dengan Tuhan? Angkat tangan dengan saya. Yang tidak angkat tangan berarti tidak paham dan tidak mengerti. Kan pasti ketinggalan saudara. Dan pada saat itu akan terjadi pemisahan yang besar-besar antara bapak dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, sebaliknya saudara akan terjadi. Itu sebabnya masing-masing kita saudara harus berusaha untuk kita mempersiapkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna dengan tidak bercacat celah menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat lama ini. Sudah sangat dekat ini saudara. Semua tanda-tanda nubuatan, semua tanda-tanda yang terjadi di depan mata kita. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, itu sudah terjadi. Gempa bumi di mana-mana. Dan kita cuma tunggu sementara ada gempa bumi yang nanti akan terjadi. Tapi saya percaya saudara, kita punya anak-anak yang terpisah dengan kita. Dan gempa bumi apapun terjadi, jangan takut saudara. Arahkan mereka untuk tetap cari Tuhan. Karena waktu mereka cari Tuhan, dan mereka ketemu Tuhan, pasti mereka luput dari semua apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini. Pasti mereka diluputkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan adalah kudus, saudara. Sebab aku di situ huruf besar. Jadi saudara, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku ini berat Tuhan Yesus kudus. Nah, Tuhan Yesus kudus dan dia ada di surga yang kudus, saudara. Sehingga pada saat saudara bagaimana kita lihat saudara, itu keempat makhluk itu waktu memuji Tuhan di surga saudara, dan semua orang kudus di surga berkata kudus, kuduslah. Pada saat itu saudara, semua mereka yang punya mahkota mereka lepaskan mahkota, mereka lemparkan dan mereka sujud menyembah Dia, Yesus Kristus, yang sampai saat ini namanya masih dihujat, masih difitnahkan saudara. Tapi dia tetap sabar saja saudara bagi orang-orang yang fitnah. Itu sebabnya mereka yang selalu berfitnah bahwa Yesus itu adalah anak Aram, saudara, tunggu saat saja pembalasan Tuhan. Darah saya tadi malam ada putar itu, kirim ke Ruth, tapi mungkin Ruth untuk itu bagaimana murka, 7 murka Tuhan yang akan dilepaskan di bumi ini, saudara. Tapi saya tidak suruh dia untuk putar, atau bisa ini untuk kita lihat. Ya. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, saudara. Nah, kita lihat lagi Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti dengan Bapamu di surga adalah sempurna. Saudara, jadi kalau orang bilang kata masih ada di tubuh di dunia ini masih injak kaki di bumi ini masih tetap ketemu berbuat dosa, itu memang karena engkau suka dalam dosa. Tapi kalau engkau tahu bahwa engkau adalah anak-anak Allah, walaupun engkau injak bumi yang sama, engkau minum air di bumi yang sama, engkau makan sup yang sama dengan orang-orang yang lain juga makan sup yang sama,
Amin. Engkau menikmati tempat tidur yang nyaman, roti, istirahat sama-sama dengan mereka yang juga melakukan dosa dan menikmati tempat tidur yang sama, saudara. Tapi pasti Tuhan buat perbedaan antara saudara dan saya. Pasti saudaraku yang kekasih. Karena pasti Dia melindungi orang yang telah hidup dalam apa yang Bapa mau, itu yang kita kerjakan, kita dapati dalam hidup saya dan saudara, maka Bapa pasti lindungi kita. Saudara, tidak ada satupun kekuatan dunia yang akan bisa menghalangi saudara. Bisa menghalangi nyawamu untuk luput daripada kekerasan dunia ini, daripada aniaya dunia, daripada kesulitan dunia ini. Hanya Yesus saja yang sanggup untuk bisa menyelamatkan engkau dari semuanya itu, saudara. Haleluya. Kalau kita tekun kerjakan keselamatan kita ini dengan terus menerus melakukan dua hal penting ini, dua hal penting, pasti kita diselamatkan dan bebas dari murka Allah. Yang pertama, saudara, milikilah hidup yang bersemangat. Hidup ini yang semangat, saudara. Kadang-kadang kita sudah tidak berdaya, tapi saudara, saya ingat sekali saya punya cucu Benaya. Dia waktu itu tinggal sini di Mama dong, ada di Larat, saudara. Tengah malam di Subang, saudara, dia telepon di Mama. Telepon di Mama, baru dia sendiri yang bilang, Mama semangat, Mama semangat, Mama semangat. Semangat. Dia cuma bilang semangat untuk menghibur diri sendiri. Tadi Mama bilang, iya Ade, semangat Ade, semangat, semangat. Haleluya. Karena dia tidak bisa terpisah dengan mamanya. Tapi sekali terpisah, tinggal sama-sama dengan Opa dan Oma. Tiba-tiba dia bangun tengah malam, dia bilang, Mama semangat ya, Mama semangat ya, semangat. Dalam arti menangis, saudara. Tadi Mama bilang, iya Ade, semangat, semangat, semangat Ade. Tapi tidak, saudara, itu masih tengah malam. Bayangkan, saudara. Walaupun engkau ada rasa takut, ada rasa cemas, tapi bilang bagi dirimu sendiri, semangat. Walaupun tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang bertubi-tubi sangat berat, tapi bilang bagi dirimu sendiri, semangat, hadapi. Karena engkau tidak sendiri hadapi, engkau bersama dengan Tuhan. Dia adalah Allah apa? Immanuel, yang berjanji Dia akan apa? Immanuel, Allah beserta kita. Suami bikin sampai bagaimana, istri bikin sampai bagaimana, saudara tetap semangat untuk menghadapi. Sekali lagi, semangat, 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 semangat dan bergairah untuk menghadapi semua. Karena saya percaya, saudara, waktu saudara semangat dan bergairah untuk menghadapi setiap problema yang sulit sekalipun, sebab di bawah kolom langit ini, saudara, itu mustahil bagi manusia, tapi mustahil, tidak mustahil bagi saudara yang bersemangat dan punya apa? Gairah untuk tetap melakukan mengerjakan kebenaran, saudara. Pasti Tuhan bela saudara. Saudara bisa bilang amin? Amin, saudara. Sekali lagi, semangat. Dua tiga kali ketika bilang semangat, terus bilang semangat, 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 dan bergairah. Satu dua, semangat. Amin. Tuhan berkati, saudara. Luar biasa, saudara. Yang kedua, berusaha untuk hidup kita kudus dan tak bercacat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sangat singkat ini. Bilang kiri kanan, saya mau hidup dalam kekudusan. Saya tidak akan balik lagi dalam dosa, karena dosa itu adalah roh-roh yang lemah bagi dunia ini. Saya mau supaya hidup saya hidup dalam kekudusan, dan Roh Kudus tuntun saya. Haleluya. Mari sama-sama dengan saya katakan, Tuhan, saya percaya Roh Kudus tuntun saya, dan saya tidak mudah lagi untuk berbuat dosa. 1, 2, 3. Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, apa yang saudara bilang itu terorak, saudara. Saudara percaya apa yang saudara orahkan di bumi terorak di sorga, dan apa yang saudara putuskan di bumi terputus di sorga, dan apa yang saudara ikat di bumi ini terikat juga di sorga. Saudara ikat bahwa saudara mau hidup dalam kekudusan. Mulai dari sekarang, saudara. Saudara bilang kiri kanan, jangan ketemu ini orang kudus loh, jaga kekudusan itu.
Haleluya. Amin. Ketemu ini orang kudus. Jaga kekudusan itu. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Dan terus semangat saudara. Amin. Haleluya. Jadi semangat kalau bilang melayani, oh puji Tuhan. Kalau bilang berdoa, oh puji Tuhan. Jangan sampai ruang doa disusahkan orang berdoa lagi. Usahakan supaya ruang doa ini tetap ada yang berjaga-jaga, saudara. Tetap ada berjaga-jaga. Karena jangan sampai kalau saudara tidak ada di pengintai, di mana pengintai, kalau saudara tidak berjaga-jaga, Tuhan datang untuk memusnahkan keluargamu. Tuhan akan tuntut nyawanya dari saudara. Sebabnya harus ada di ruang doa untuk menjadi pengantar, untuk melihat murka Tuhan yang sementara terjadi. Haleluya. Angkat pujian.